langsung saja kita aplikasikan untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial yang kasusnya kayak gini. Oke, kira-kira gimana untuk mendapatkan solusi dari sistem persamaan diferensial yang seperti itu dengan menggunakan metode eliminasi? Ada yang punya ide? Tadi kita sudah mengenal yang namanya operator. Nah, kalau kita ketemu suatu sistem persamaan diferensial yang seperti ini, kita harus mencari operatornya dulu. Jadi kita membentuk suatu operator dari sistem persamaan diferensial ini. Gimana caranya membentuk operator? Sekarang perhatikan dulu persamaan diferensial itu. Yang pertama, saya tulis lagi di situ. Susunannya sudah rapih ya. X-nya sudah mendekat ke X-nya sudah kepisah dengan rapi di sini. Berarti ini yang pertama nggak perlu saya pisahkan. Maksudnya pisahkan itu penulisannya saya dekatkan gitu ya. Di sini X aksen min X dikurangi Y sama dengan 3T. Nah, kemudian yang kedua persamaannya kayak gini. Nah, ini min 5X ini saya dekatkan ke X aksen. Berarti saya tuliskan yang kedua itu adalah X aksen min 5X ditambah dengan Y aksen min 2Y sama dengan 5. Kayak gini. Jelas? Ini ke sini? Jelas, Bu. Oke. Langkah selanjutnya, ketika kita sudah tuliskan rapih seperti ini, langkah selanjutnya kita cari operator. Gimana cara menentukan operator gitu? Nah, perhatikan di sini. Di sini itu adalah X aksen min 1. Berarti kita punya operator apa di sini? X dikenakan ke operator apa? Supaya dapat ini. Ini kan kita punya X aksen min X. Ini nanti berarti X yang dikenakan ke operator apa kira-kira? D-1. Iya, D-1. Berarti di sini kita tuliskan D-1 yang dikenakan ke X. Bisa dipahami yang lainnya? Yang bagian ini ya. Nah, yang bagian ini berarti apa? Di situ kan kita punya min Y. Berarti di situ kita punya variabelnya si Y. Fungsinya si Y. Dikenakan ke operator apa ini? Dikenakan ke operator apa? Ya, min 1. Berarti ini ditambah dengan min 1 yang dikenakan ke operator Y. Sama dengan 3T. Oke, persamaan yang pertama saya mendapatkan ini. Yang lainnya paham? Paham, Bu. Oke, selanjutnya yang kedua, perhatikan yang X. Yang X di situ kita punya X aksen dikurangi 5X. Berarti itu kalau kita punya fungsi X, dia harusnya dikenakan ke operator apa biar sama dengan ini? D-5. Ya, D dikurangi 5. Berarti kita punya D dikurangi 5 yang dikenakan ke X. Nah, sekarang yang Y, di situ kita punya Y aksen dikurangi 2Y. Berarti ini adalah fungsi Y yang dikenakan ke operator apa? D-2. Ya, D-2. Berarti di sini D dikurangi 2 dikenakan ke ke fungsi Y. Sama dengan 5. Oke, dari sistem persamaan ini tadi kita mendapatkan itu. Paham? Nah, selanjutnya dari situ kita definisikan. Misalnya L1-nya itu adalah D-1. Kemudian L2-nya itu sama dengan min 1 dan L3-nya sama dengan D-5, kemudian L4-nya sama dengan D-2. Nah, dari situ berarti kita punya apa? Sistem ini menjadi apa kalau saya misalkan seperti itu? L1. Ya, berarti saya punya L1X ditambah dengan 2Y. L2Y sama dengan 3T. Kemudian saya punya L3X ditambah dengan L4Y sama dengan 5. Kayak gitu.
Oke, paham sampai situ? Paham, Bu. Nah, dari sini baru kita gunakan si metode eliminasi itu. Kalau kita perhatikan di sini L1, L2, L3, L4, koefisien dari operatornya semuanya konstan tidak? Konstan. Konstan. Berarti nanti seandainya saya punya L1, L2 sama nggak dengan yang dikenakan ke X sama nggak dengan L2, L1? Sama. Sama. Satu. Oke, berarti ini bisa kita gunakan metode eliminasi di sini. Nah, misalnya di sini kita mau menghilangkan yang bagian ini. Berarti yang atas itu kita kalikan dengan L3, kemudian yang bawah kita kalikan dengan L1. Berarti nanti kita akan punya apa? L3, L1 yang dikenakan ke X ditambah dengan apa? L3, L2 yang dikenakan ke Y sama dengan L3 yang dikenakan ke 3T. Kemudian yang bawah kita akan punya apa? L1, L3 yang dikenakan ke X ditambah dengan L1, L4 yang dikenakan ke Y sama dengan L1 yang dikenakan ke 5. Bisa dipahami sampai situ? Bisa, Bu. Oke. Bu. Nah, tadi kita tahu bahwa L1 dan L3 ini adalah operator yang masing-masing koefisiennya sama. Artinya apa? Artinya L3, L1 yang dikenakan ke X itu akan sama saja dengan L1, L3 yang dikenakan ke X. Nah, berarti ini bisa kita eliminasi. Kalau kita kurangi, kita akan dapat apa ini? Ini kan akan habis ya? Iya. Oke, berarti kita akan dapat L3, L2 yang dikenakan ke Y dikurangi dengan L1, L4 dikenakan ke Y, ini akan sama dengan L3 yang dikenakan ke 3T dikurangi dengan L1 yang dikenakan ke 5. Paham sampai situ? Paham, Bu. Oke. Sekarang di sini kita kan punya Y semuanya ya. Sekarang kita yang ruas kiri itu semua fungsinya dalam fungsi Y. Berarti ini kita punya L3, L2 Min L1, Ya. L. min L1, L4 semuanya ini dikenakan ke Y, gitu kan ya? Iya. Sama dengan langsung saja ini ya udahlah saya tulis dulu L3 yang dikenakan ke 3T dikurangi dengan L1 yang dikenakan ke 5. Nah, sekarang di sini kita selesaikan dulu yang di bagian ini. Kita punya L3, L2 dikurangi L1, L4. Ini kita balikan ke operatornya tadi. L3 tadi apa? D-5. 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 Kemudian L2-nya apa? Min 1. D-1. Kemudian dikurangi L1. L1-nya apa? D-1. L2-nya min 1 doang, Bu. Sorry ya. Ini D-1 di sini. L4-nya D-2. Nah, kemudian kalau ini kita kalikan, kita akan dapat apa? Min D plus 5. D plus 5. Yang di sini D kuadrat D min 2D kuadrat. min D plus 2. Kalau kita sederhanakan, kita punya apa? Min D plus 5 min D kuadrat plus 2 3D 3D, oke. min Min 2. 2. Berarti min D kuadrat plus 2D plus 3 ya? Iya. Oke, kita punya itu. Nah, berarti ini kita kenakan ke Y. Dari sini nanti kita akan punya apa? Min D kuadrat plus 2D ditambah 3
sorry, itu tadi min D order 2 ya, bukan kuadrat, yang dikenakan ke Y. Nah, di sini kita akan punya apa? Yang ini dulu kita selesaikan. Faktorin, Bu. Bukan difaktorkan, dikenakan. Ini kan operator diferensial kan? Kalau kita uraikan, ini apa? Operator D ini. Min turunan kedua kan? Operator turunan kedua gini kan? Iya. Ditambah 2 turunan pertama T. ditambah 3 Iya. yang dikenakan ke Y. Berarti kita punya apa ini? Plus 3Y Iya. Dan, plus 2Y aksen min Y double aksen. Ya enggak? iya. Oke. Sekarang yang ini nih. L3 3T. L3 yang dikenakan ke 3T. L3-nya tadi apa? Operator D dikurangi D. 5. D min 5. D min 5 sama dengan apa itu? Sorry, dikenakan ke 3T. Iya. Berarti di situ kita punya apa? Min 15T. Berarti ini jadi apa? Operator turunan kan ini? 3T aksen. 3 doang kan? Oh iya, 3. Oke. Kemudian yang bagian mana lagi nih? L15. L1 yang dikenakan ke 5. L1-nya tadi apa? Operator D dikurangi 1. Di situ D dikurangi 1 dikenakan ke 5. Berarti jadi apa itu? Min 5, min 5 saja. Iya. Oke. Dari situ ini yang di sini tadi akhirnya kita memiliki apa? Sehingga kita punya yang ruas kiri ini dapatnya kan ini tadi. Berarti Iya. min Y double aksen ditambah 2Y aksen ditambah 3Y sama dengan yang ruas kanan L3 3T, L3 3T kan ini 3 Iya. min 15T, kemudian dikurangi L1 5 min 5 gitu kan ya. Iya. Berarti kita punya apa? Min Min Y Y double aksen ditambah 2Y aksen ditambah 3Y sama dengan 8. 8 dikurangi 15T. Atau kalau kedua ruas kita kalikan dengan negatif, kita akan dapat Y double aksen min Min 2Y Y aksen aksen min min 3Y sama dengan 15T dikurangi 8. Nah, dari eliminasi X tadi kita dapat ini. Jangan gembira dulu, ini harus kita selesaikan dengan metode apa? Metode yang sebelumnya sudah kita kenal. Oh, Nah, ini persamaan apa? homogen. Persamaan diferensial orde 2 tak homogen. Gunakan metode yang sebelumnya. Nah, coba tempatnya kayaknya nggak cukup. Screenshot yang dulu, yang ini dulu. Bu, mau tanya nih. Ya, silahkan. Tadi yang bagian L1 dikaitkan dengan 5 tadi. Mm-mm. Tadi yang bagian D dengan 5 itu hilang ya? Atau gimana ya? Kan Kan D D, min 1. D itu apa? D itu D per D. Operator turunan. Kalau dikenakan ke 5 hasilnya berapa? Oh ya. Oke. Ya. Iya. Oke. Oke, ada lagi? Nah, dari sini kita menggunakan metode yang sebelumnya sudah kita kenal untuk mendapatkan solusi si Y. Padahal kita selain mendapatkan Y harus mencari siapa? Ini kan X. Nah, nanti X, kalau X gimana caranya? Ya, eliminasi si Y. Nanti kita akan mendapatkan persamaan diferensial orde 2 untuk X. Kayak gitu alurnya. panjang dong, Bu. Emang Oh, no. Emang lebih ke sini solusi dari suatu metodenya itu panjang-panjang ya solusinya. Variasi parameter kemarin aja udah belenak ya, kalau lihat udah panjang kayak gitu. Ini ditambah dengan kayak gini. Berarti ini adalah double, menggunakan eliminasinya, kemudian baru kita
menyelesaikan ini? Ya terserah kita. Kalau di sini bebas, kita bisa menggunakan koefisien tak tentu, bisa juga menggunakan variasi parameter. Oke, coba screenshot ini dulu. Kita selesaikan dulu yang ini. Yang mana, Bu? Yang ini, yang bawah ini. Kalau saya nggak fresh, Bu, layarnya. Oh ya. Jaringan sepertinya. Oke, Sudah, Bu. sudah. Oke, kita buka halaman baru. Apa tadi? Persamaan diferensiasinya? Y double Y aksen double aksen, min 2Y kurang aksen, 2Y aksen min Y kurang 3Y 3Y sama dengan sama dengan 15T 15T dikurangi dikurang 8. Nah, dari sini baru setengah perjalanan, berarti ya standar. Kita cari dulu solusi homogennya. Solusi homogennya ya berarti kita punya Y double aksen min 2Y aksen min 3Y sama dengan 0. Kemudian diapakan? Misalkan solusi eksponensialnya yaitu Y sama dengan, ini tadi variabelnya T ya, berarti Y sama dengan apa? Di sini E pangkat lambda T. ya, E pangkat T. lambda T. Berarti ini turunan sampai berapa kali? 2 kali. Berarti Sampai 2. E pangkat lambda T, kemudian Y double aksen sama dengan lambda kuadrat E pangkat lambda T. Substitusi kita akan dapat apa? Di situ Y double aksen min 2Y aksen min 3Y sama dengan 0. Y double aksennya siapa? Lambda kuadrat E pangkat lambda T dikurangi 2 Y aksen E pangkat lambda T dikurangi 3 E pangkat lambda T sama dengan 0. Ada lambdanya, Bu? Oh ya, di sini ya. Iya. Ini nggak ada kan? Oke. Wah. Kemudian E pangkat lambda T-nya kita keluarkan. Kita akan punya lambda kuadrat min 2 lambda min 3. Nah, dari sini persamaan karakteristiknya apa? Lambda kuadrat min 2 lambda min 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Apa ini faktornya? Lambda plus 2, lambda min 1. Ya, lambda plus 3 Enggak, ya. enggak. Min 3. Plus 1 plus ya. Lambda plus 1. Min Gini kan ya? 3 plus 1. Nah, berarti kita punya lambda sama dengan 3, lambda sama dengan min 1. Berarti solusinya apa? Kita punya dua solusi, Y1 sama dengan E pangkat 3T dan Y2 sama dengan E pangkat min T. Nah, selanjutnya dari sini kita punya apa? Solusi homogen. Sebelum itu kita punya di sini Y1 sama Y2, karena persamaan karakteristik ini dua-duanya beda akarnya, berarti ini apa? Bebas linier. Kalau bebas linier kita bisa dapat solusi homogennya apa? Kombinasi linier dari Y1 dan Y2, yaitu C1Y1 ditambah C2Y2. Berarti solusi homogennya sama dengan C1 E pangkat 3T ditambah C2 E pangkat min T. Nah, belum selesai. Kita harus mencari apa? Solusi partikulir. Gimana solusi partikulirnya? Pakai A. Berarti ada 2, Bu ya? Ada 2, dipilih, jangan dua-duanya juga, capek nanti kita. Pilih salah satu, mau pakai metode yang mana? Oke. Variasi parameter mau. Oke, variasi parameter. Berarti kalau kita menggunakan variasi parameter, nanti solusi partikulernya siapa? Ya, sebenarnya sama dengan solusi homogen, tapi C1 sama C2 nya kita ganti fungsi, gitu kan ya prinsipnya tadi. Berarti solusi partikulernya itu adalah kita ganti misalnya X dikalikan dengan Y1 ditambah dengan
BX dikalikan dengan Y2. Nah, solusi partikulernya berarti di sini AX. Y1-nya siapa tadi? E pangkat Oh, 3T. itu pakai Oh, variabel ya, ini. ini T ini, sorry. Ini T. Nah, sebentar, saya rapihkan dulu. Ini juga harus jeli ya. Berarti ini bukan YP ini. YP sama dengan apa tadi? AT ya, benar kan? Variabel. Y1 ditambah dengan BT dikalikan Y2. Nah, berarti Y partikulernya apa? AT. Y1-nya apa? E pangkat 3T. Kemudian Y2-nya apa? E pangkat min T. Nah, kita gunakan cara lain ya. Kita sebenarnya nanti ujung-ujungnya pakai Wronskian juga, tapi kita sekarang di sini menggunakan penurunannya dulu. Nah, kalau ini solusi partikulir, berarti harus memenuhi apa ini tadi? Memenuhi ini persamaan diferensialnya kan? Berarti harus diturunkan sebanyak berapa kali? 2. 2. Berarti turunan pertamanya apa ini? A aksen E pangkat 3T, ya kan? Ya. Ditambah dengan apa? B aksen. B aksennya ini kan 3 E Ya. pangkat 3T dikalikan dengan A, gitu kan ya? Yang ini dulu. Ya. Kemudian ditambah yang kedua. Yang kedua apa? B B aksen E pangkat min T. T. Kemudian ini nanti kena, seharusnya plus, cuma di sini min jadi kena jadi min gitu kan ya? Min B Ya. E pangkat min B. T. Bisa dipahami? Bisa. Oke, turunan keduanya apa? Ayo pusing. Ini kalau Pusing. diturunkan, kalau turunan Ada pertama kita berapa? pakai metode ini masih enak ya. Tapi kalau udah turunannya tinggi agak ruwet. Sebenarnya lebih enak pakai Wronskian langsung. Oke, apa ini? A double aksen. Double aksen. E E pangkat 3T. 3T. Yang ini juga ada 2 kan? Ya. Apa itu? Tambah aksen. 3 Oh, A 3. aksen E A. pangkat 3T. Kayak gitu kan? Ya. Kemudian ditambah apa? 3 A A aksen. aksen E pangkat 3T ditambah 9 A A. A Ya. E pangkat 3T. Kemudian yang bagian ini panjang banget ya. B double aksen. B double aksen E pangkat min T. pangkat min T Kemudian dikurang dikurang B B aksen E aksen pangkat min E T. pangkat min T. Kemudian dikurangi, B aksen hati-hati di sini ada negatif, nanti akan ketemu Oh, negatif iya. lagi ya. B aksen E pangkat min T. min T Di sini min dikurang. B Ya. E pangkat min T. Oke. Sederhanakan dulu. Ini kira-kira bisa disederhanakan nggak yang kedua ini? Panjang sih, Bu. Ya, ini kita punya A double aksen E pangkat 3T ditambah 3A aksen. Nah, sebenarnya ini bisa dikeluarkan ya. Ini kan A double aksen ditambah 3A aksen ditambah 3A aksen, ya enggak? Ditambah 9A dikalikan dengan E pangkat 3T, ya enggak, yang bagian ini? Ya, Bu.
Oke, kemudian yang bagian kedua ditambah B double aksen min B aksen min Min B. B aksen plus B dikalikan E pangkat min T. Kayak gini. Iya nggak? Ya. Oke. Kemudian ini kita sederhanakan lagi. A double aksen ditambah 6A aksen ditambah 9A dikalikan E pangkat 3T ditambah B double aksen min 2B aksen ditambah B dikalikan E pangkat min T. Kayak gitu. Nah, selanjutnya lanjutkan sendiri ya. Ini harus substitusi kemana? Ke sini. Sama awal. Ya. Jadi nanti YP double aksen, YP aksen, YP substitusikan ke sini. Nanti kita akan mendapatkan bentuk dari A sama B. Jadi dan ini kita bisa mendapatkan A sama B itu dari ketika kita sudah substitusikan ke sini. Kayak gitu. Coba sendiri ya, nanti ya. Lanjutkan. Nanti lama di sini kalau dirasa ini tidak efektif, kalian bisa menggunakan metode yang lebih sederhana. Ini kayaknya kalau menggunakan koefisien tak tentu lebih sederhana ya. Atau bisa juga menggunakan variasi parameter tapi langsung gunakan rumus Wronskian kayak gitu. Oke, ini nanti lanjutkan. Harusnya nanti ketika kalian selesaikan, nanti kunci jawabannya ini ya. YT-nya ini nanti sama dengan A dikalikan E pangkat 3T ditambah dengan B E pangkat min T min 5T ditambah dengan 6 kayak gitu. Ini solusinya. Nanti kalian kerjakan, nanti harusnya dapatnya seperti ini solusinya. Oke, itu baru yang Y double aksen. Nah, selanjutnya tugas kita tadi mencari siapa lagi selain Y. Selain Y tadi mencari siapa lagi? X. Nah, tadi ketika kita proses, saya mendapatkan suatu persamaan diferensial yang seperti ini dan solusi Y-nya ini, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk mencari si X-nya. Caranya gimana? Ya, gunakan cara yang metode eliminasi tadi. Dari persamaan terakhir tadi, kita kan dapatnya persamaannya ini kan ya. Kalau saya mau mendapatkan si solusi X-nya, berarti yang saya eliminasi siapa sekarang? Siapa? Kalau saya mau mendapatkan Y. Y tadi yang saya eliminasi X. Sekarang kalau saya mau mendapatkan X yang dieliminasi si X. Ini misalnya tadi saya tulis poin A kayak gitu. Nah, sekarang yang poin B, saya akan mencari si solusi X-nya. Berarti di situ dari sini tadi, dari proses ini tadi kita mendapatkan ini, yaitu apa? L1 yang dikenakan ke X ditambah dengan L2 yang dikenakan ke Y sama dengan 3T, kemudian L3 yang dikenakan ke X ditambah dengan L4 yang dikenakan ke Y sama dengan 5. Nah, sekarang saya mau mencari solusi dari X, berarti saya harus mengeliminasi Y. Caranya gimana? Yang atas saya harus kalikan dengan siapa? Halo? Yang atas harus saya kalikan siapa supaya variabel Y-nya hilang? L4 L4. Yang bawah harus saya kalikan dengan L2 L2. Berarti di sini kita akan dapat apa? L4 L1 dikenakan ke X ditambah dengan L4 L2 dikenakan ke Y sama dengan L4 dikenakan ke 3T. Kemudian yang bawah kita akan dapat L2 L3X ditambah dengan L2 L4 Y sama dengan
L2 dikenakan ke 5. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita eliminasi. Ini kita kurangi. Kalau kita kurangi, kita akan dapat apa di sini? Ini habis kan? Kenapa? Ya karena L2 sama L4 kalau kita perhatikan di sini koefisiennya konstan. Kalau koefisiennya konstan berarti catatannya tadi apa? L4 L2Y itu sama dengan L2 L4Y. Berarti ini bisa saling menghilangkan. Nah, artinya kalau di situ saling menghilangkan, kita punya apa di situ? L4 L1 dikenakan ke X dikurangi dengan L2 L3 dikenakan ke X sama dengan L4 dikenakan ke 3T dikurangi dengan L2 yang dikenakan ke 5. Kayak gitu. Nah, prosedurnya sama dengan yang sebelumnya. Berarti dari sini kita akan dapat apa? Kita akan dapat L4 L1 dikurangi L2 L3 dikenakan ke X. Itu sama dengan, langsung saja ini kalau kita olah apa? L4 dikenakan ke 3T. Oh, atau ya udahlah nanti saja, nggak cukup juga cepatnya. Dikurangi dengan L2 5. Oke, ini selesaikan dulu. Di situ kita punya L4 L1 dikurangi L2 L3. Nah, L4 L1 tadi apa? D-2 dikalikan dengan L1. D-1 dikurangi dengan L2-nya min 1, L3-nya D-5. Nah, itu kalau kita sederhanakan apa? D kuadrat min D min 2D plus 2 plus D kemudian apa lagi tuh? Min 5, kayak gitu bukan? Nah, berarti ini kita punya D kuadrat ini habis dikurangi 2D dikurangi 3. Kayak gitu. Untuk yang itu coba dicek salah atau benar itu. Benar ya? D kuadrat min D kemudian min 2D plus 2 ini 1 berarti D min 5. Oke. Ini min 3 min 2D ini habis sama itu. Oke. Nah, sekarang kalau D kuadrat D min 2D min 3 dikenakan ke X, kita akan punya apa? Kita akan punya apa ini? Akan punya min 3X kemudian min 2X aksen, kayak gitu kan? Ya, Bu. Kemudian ini X double aksen, kayak gitu. Nah, kemudian untuk L4 3T, L4 yang dikenakan ke 3T. L4-nya siapa? D-2. D-2 dikenakan ke 3T. Berarti kita punya apa? Min 6T. Kemudian di sini plus 3. Ya enggak? Setuju nggak itu? Kemudian yang L2 5. L2 dikenakan ke 5. L2-nya siapa tadi? Min 1. Berarti min 1 dikenakan ke 5. Ya, berarti min 5. Nah, dengan demikian kita punya apa? Dari sini tadi. Yang ruas kanannya mana dapatnya? Ini ya. Berarti X double aksen dikurangi 2X aksen min 3X sama dengan L4 3T. L4 3T-nya ini 3 min 6T dikurangi L2 5. L2 5 itu min kena min jadi seperti itu. Ya enggak? Berarti kita punya apa? X double aksen min 2X aksen min 3X sama dengan 8 min 6T.
Nah, ini selesaikan juga menggunakan metode yang sudah kalian kenal. Oke, sampai situ. Apakah ada yang mau ditanyakan? Bu, Ya, seandainya udah selesai nih Bu yang apa untuk nyari solusi yang Ya. variabel X itu, heeh. lalu yang dengan yang Y tadi kan sudah juga. Ya. Nanti dua-duanya mau diapain Bu? Itu solusinya. Jadi nanti kesimpulannya ini nanti silahkan diproses ya. Proses menggunakan variasi parameter, koefisien tak tentu sambil mengulang materi. Nanti solusinya itu harusnya yang ini xt itu sama dengan nanti hasilnya itu adalah C E pangkat 3T ditambah E pangkat min T ditambah 2T dikurangi 4. Xt-nya kayak gini. Nah, YT-nya tadi berapa ya? Nah, nanti kesimpulannya gini. Jadi, Ini Bu YT-nya Bu. ya sebentar. Kesimpulannya gini nanti. Jadi, solusi dari sistem persamaan diferen tersebut adalah xt-nya tulis itu C E pangkat 3T ditambah E pangkat min T ditambah 2T min 4. Nah, YT-nya apa, Arsyad? YT-nya itu A E pangkat 3T Oke. ditambah B E pangkat minus T B E pangkat minus T dikurang 5T plus dikurang 6. 5T plus 6. Nah, ini solusi dari sistem persamaan tadi. Ini endingnya di sini. Ya udah, nggak diapa-apain lagi. Ini merupakan solusinya. Kecuali nanti kalau di soalnya itu iseng nambahin kerjaan dikasih nilai awal. Kalau dikasih nilai awal berarti ya harus dilanjutkan mencari CEAB kayak gitu. Standar. Oke, seperti itu kurang lebih, Arsyad. Ini misalnya masuk UAS habisin lebih dari setengah jam mungkin deh. Ya nanti kalau ujian nggak akan semena-mena lah, pasti diukur lah soalnya. Ini kira-kira bisa diselesaikan dengan berapa lama waktunya, gitu ya? Ibu, berarti ini udah pasti kita nyari solusi X sama solusi Y-nya aja ya Bu? Nggak mungkin ada yang Y-nya doang atau X-nya doang? Nggak mungkin, sistem soalnya ini harus dua-duanya. Oke Bu. Ya. Kayak gitu. Persamaan diferensialnya, sistem persamaan diferensialnya ini orde 1. Nanti ketika kita gunakan eliminasi, dia naik. Jadi orde berapa ini? Orde 2. Nah, nanti ketika di sini itu sistem persamaan diferensialnya sistem persamaan diferensial orde 2, ya berarti di sini nanti kemungkinan naik jadi orde 3 kayak gitu. Kerjanya